Shalom adik-adik manis, jumpa lagi bersama Kakak Yoyo di sini. Iya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Kakak Yoyo berdoa semoga dong semua di rumah punya keadaan baik-baik saja sampai semua berakhir dan ketemu baku dapat di sekolah minggu TPI sektor Tiberias. Iya, sebelum ketemu sekolah minggu, ketemu menyanyi satu lagu yang berjudul Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota emas. Iya, pintar sekali. Sebelum ketong belajar, ketong mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata yang manis, tangan ditutup, tangan dilipat, mata ditutup, lalu ketong mau berdoa. Ketong berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus masih menjaga kami sampai pada detik ini Tuhan. Kami akan memulai aktivitas belajar mengajar kami. Kami mohon Tuhan mari datang, karuniakan Roh Kudus bertempat dalam hati batin kami, baik kami selaku pengasuh maupun kami selaku anak-anak asuh, agar sebentar kami dapat menguasai materi yang diberikan oleh para pengasuh dengan damai dan sukacita. Dan mendasari seluruh kegiatan sekolah minggu kami akan mendengarkan berita firman Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati firman ini, agar firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua, dalam menapaki akan hari-hari hidup kami ke depan. Bersabdalah kepada kami, karena selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan apa kata sabda firman-Mu. Amin. Iya. Firman Tuhan yang akan ketong baca dan ketong dengarkan secara bersama-sama di siang ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru. Apa tuh? Alkitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13. Semua buka bersama dengan mama dan papa. Ketong buka 2 Tesalonika 3. Jadi Tesalonika ini dia perjanjian baru, Alkitab Perjanjian Baru. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13. Dengar Kakak Yoyo baca ya. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Iya, tadi semua sudah dengar firman Tuhan yang Kakak Yoyo baca toh. Jadi semua duduk tenang, lalu lihat HP, nonton bye-bye video yang Kakak Yoyo bagikan ini supaya dong dapat mengerti materi yang Kakak Yoyo kasih. Karena ketong belum bisa sekolah minggu, ketong punya sekolah minggu yang ketong berkumpul itu sudah dibatasi. Jadi Kakak Yoyo kirim video ini, semua perhatikan, nonton supaya bisa kerjakan aplikasi dan bisa jawab pertanyaan yang akan Kakak Yoyo bagikan. Iya, jadi semua harus nonton dengan baik-baik. Oke, sekarang ketong akan belajar. Ketong tadi sudah dengar firman Tuhan. Sebelum ketong masuk dalam materi, Kakak Yoyo mau tanya dulu, siapa yang tahu menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Tahu kasih? Iya, pasti semua tahu karena dong semua ini rajin sekolah minggu. Iya, ketong menyanyi sama-sama dengan Kakak Yoyo. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke? Iya. Adik-adik tahu kesing. Tadi ketong semua menyanyi, adik-adik dong tahu kesing kalau adik-adik itu, adik-adik dan kakak Yoyo, mama dan papa, ketong semua dipanggil untuk apa? Iya, pasti ada yang tahu. Iya, ketong semua terpanggil, ketong semua dipanggil untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Perintah apa itu? Perintah Tuhan Yesus. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, maupun ketong di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan di gereja. Ya, jadi ketong semua dipanggil, adik-adik, kakak Yoyo, dengan para pengasuh dan orang tua, ketong semua dipanggil oleh perintah Tuhan. Ketong melaksanakan perintah Tuhan. Jadi ketong melaksanakan perintah Tuhan itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di ketong punya dalam lingkungan keluarga. Iya adik-adik, ketong semua adalah anggota gereja. Benar atau salah kalau ketong anggota gereja? Iya, tepuk tangan. Benar. Ketong semua adalah anggota gereja. Karena ketong semua berasal dari Gereja Protestan Maluku. Apa itu? Gereja Protestan Maluku yang disingkat GPM. Yang disingkat dengan GPM. Jadi GPM itu Gereja Protestan Maluku. Ayo, kakak Yoyo buka dong pung pikiran lai. Dong bisa ingat kasih kemarin di kakak Yoyo pung rumah, dong masih ingat kasih ketong rayakan apa? Iya, ketong rayakan yang hari Minggu tanggal 6 September itu ketong rayakan apa? Ketong merayakan hari ulang tahun GPM yang keberapa itu? Yang ke-85 tahun. Yang keberapa tuh? Ke-85 tahun. Iya, pintar. Iya. Jadi sebagai anggota gereja, apa saja yang ketong harus lakukan? Toh, ketong kan sebagai anggota gereja, apa saja yang ketong lakukan? Iya. Ada lembaran kosong yang sudah disiapkan oleh kakak Yoyo. Nanti kakak Yoyo bagikan, sebentar kakak Yoyo bagikan, lalu adik-adik dong tulis di situ. Adik-adik tulis, adik-adik punya jawaban pada tabel yang kakak Yoyo sudah siapkan. Adik-adik dong dapat tulis dengan baik apa saja tugas, apa saja yang harus ketong lakukan sebagai anggota Gereja Protestan Maluku. Jadi nanti minta bantu papa dan mama untuk dampingi adik-adik untuk jawab, tulis dan jawaban adik-adik pada tabel yang nantinya kakak Yoyo bagikan sebentar. Iya, jadi setelah adik-adik dong tulis peran anggota gereja. Peran itu sama dengan ketong punya tugas, bagaimana apa yang ketong lakukan untuk gereja. Jadi setelah adik-adik tulis, minta bantu mama dan papa untuk tulis. Setelah adik-adik dong tulis, lalu di sini adik-adik diperhadapkan pada situasi yang sudah situasi atau peristiwa yang sudah ada lagi di tabel berikutnya ini. Di tabel berikutnya ini ada 5 situasi atau peristiwa yang akan adik-adik lakukan ketika peristiwa itu terjadi. Mengerti? Jadi ketika peristiwa itu terjadi, apa yang harus adik-adik lakukan? Iya. Itu yang pertama, saya malas ke sekolah minggu. Kakak Yoyo kasih contoh satu saja, saya malas ke sekolah minggu. Itu peristiwa yang terjadi. Lalu perbuatan apa yang harus adik-adik lakukan? Jadi ketika adik-adik dong malas ke sekolah minggu, apa yang harus adik-adik dong lakukan? Nah, itu salah satu tindakan yang harus adik-adik tindakan atau peran yang harus adik-adik dong lakukan untuk sebagai anggota gereja. Iya adik-adik, ketong lanjut. Jadi sebagai anggota gereja, ketong harus melakukan
katong punya peran, fungsi, tugas dengan baik. Contohnya yang harus adik-adik dong lakukan. Yang pertama itu hidup harus saling tolong menolong. Hidup harus apa? Saling tolong menolong. Saling berbagi. Tolong menolong, misalnya teman punya pensil yang ada di sekolah, adik-adik dong bisa kasih pinjam untuk teman. Terus ketong hidup harus saling berbagi. Kalau di sekolah teman punya makanan, adik-adik dong punya makanan, tapi teman tidak punya makanan, adik-adik harus berbagi. Yaitu hidup yang mencerminkan ketong punya peranan sebagai anggota gereja. Ya, ketong harus saling mendoakan. Ketong harus saling mendoakan. Jika ketong punya teman sakit, ketong punya mama papa sakit, oma opa sakit, berarti ketong harus berdoa. Iya, ketong harus saling mendoakan. Ketong punya teman, kalau Rio sakit, kakak Kateng berdoa. Kalau Kateng sakit, Markus berdoa. Jadi ketong harus saling mendoakan. Kalau kakak Yoyo sakit, berarti dong 3 harus berdoa kakak Yoyo. Ya? Lalu ketong jangan lupa, ketong harus memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan dengan cara apa? Ya, ketong sekolah minggu, ketong menyanyi lagu-lagu pujian. Lagu-lagu pujian, iya. Itulah yang Tuhan harapkan. Itulah yang Tuhan Yesus harapkan pada ketong selaku anak-anak, selaku anggota gereja Protestan Maluku. Iya. Jadi kalau ketong dalam ketong pun kehidupan sehari-hari, baik itu ketong di rumah, baik itu ketong di sekolah, ketong di tempat bermain, toh ketong di masyarakat bersama ketong punya tetangga, hidup bertetangga, ataupun ketong hidup di tengah-tengah gereja, ketong harus lakukan hal-hal yang kakak Yesus bilang itu. Saling tolong menolong, hidup harus saling berbagi, saling mendoakan, dan jangan lupa memuji nama Tuhan. Iya. Lalu ketong harus lakukan semua itu dengan baik, supaya ketong jadi anak-anak yang baik. Iya. Jadi itu saja yang kakak Yoyo mau bilang. Kalau ketong sudah lakukan semua itu, ketong sempung banyak musuh karena ketong hidup baik. Dan ketong harus rajin belajar juga, jangan lupa. Ketong harus rajin belajar supaya ketong bisa capai ketong pun cita-cita yang ketong inginkan. Toh? Lalu ketong bisa bahagiakan ketong pun mama dan papa. Toh? Lalu ketong semboleh ejek teman. Minggu lalu kakak Yoyo bilang semboleh ejek teman, semboleh melawan perintah mama dan papa. Toh? Semboleh baku pukul, semboleh baku marah dengan kakak. Iya, kalau ketong sudah lakukan semua itu, berarti ketong Tuhan Yesus sayang ketorang. Iya. Okay. Ya. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus sangat menginginkan, Tuhan Yesus ingin sekali agar adik-adik seng jemu-jemu atau seng bosan untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama pada ketong punya sesama seiman. Iya. Jadi seperti ketong pembacaan tadi, pertama kedua Tesalonika 3 ayat 13 bilang ketong harus hidup apa itu? Berbuat baik kepada semua orang. Iya, adik-adik. Iya, mengakhiri ketong pun sekolah minggu di saat ini, ketong menyanyi lagu kasih. Tahu kesing? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, 1, 2, 3. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, Ketong menyanyi satu kali lagi, lalu Ketong mau berikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Oke? Semua siap uang di tangan, lalu Ketong mau kasih persembahan untuk Tuhan Yesus. Ketong semua menyanyi KASIA 1, 2, 3. KASIH 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 itu sahabat tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya. Mengakhiri sekolah minggu ini, Ketong mau berdoa. Kaki rapat, tangan dilipat, mata ditutup. Ketong mau berdoa. Karena Ketong berdoa ini, Ketong berbicara dengan siapa tuh? Tuhan Yesus. Pintar. Ayo mari kita berdoa. Kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menjaga dan menyertai kami sehingga ibadah sekolah minggu yang kami lakukan ini, proses belajar mengajar kami boleh berjalan dengan segala baik Tuhan. Walaupun hanya melalui video, tidak bertatapan langsung, tetapi kami percaya sungguh bahwa lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, Tuhan mau memampukan anak-anak terkasih kami ini untuk kelak nanti menjadi anak yang baik, anak yang mengerti apa yang diberikan oleh para pengasuh, dan kelak nanti mereka dapat menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada siapa saja, dan lebih khusus kepadamu Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk Mama dan Papa yang selalu setia mendampingi anak-anak ini dalam proses kehidupan mereka. Kiranya mereka selalu diberkati, seluruh pekerjaan dan usaha mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, berikan umur panjang untuk kami semua. Biarlah kami dapat melalui ancaman virus ini dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami taruh seluruh kehidupan anak-anak kekasih kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat penyertaan-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah yang Bapa, persekutuan Roh Allah yang Kudus, kiranya mau tinggal menyertai kami semua, mulai dari saat ini, esok, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.